Kang Mulyadi adalah mantan ketua umum HMI yang sekarang jadi dewan. Dengan gaya yang seperti itulah Kang Mulyadi. Di satu sisi ini ada kader HMI yang mencoba untuk menegur seniornya. Ngota, Payu, ngobrol bersama Ivan Wirata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Dan mungkin ini perbincangan ataupun ngota yang ngobrol bersama Haji Ivan Wirata. Kebetulan saya selaku anggota DPR Provinsi Jambi yang mana terpanggil dan memanggil HMI karena ada cerita viral seorang Kang Deddy Mulyadi. Kira-kira nih Dindo Ian gimana? Dengar gak cerita lagi viral ini? Oh iya, saya mengikuti videonya Kang Deddy Mulyadi dengan Yuda kalau nggak salah. Yang dalam video tersebut Kang Deddy sedang membersihkan pasar. Waktu itu langsung di apa namanya? Di protes sama Stop si dulu. Yuda. Oke. Stop dulu. Yang penting saya cek beritahu. Iya, salah. Ada masalah viral, masalah Kang Deddy Mulyadi. Ini tuh. Kemudian kebetulan juga nih alumni dari Ketua HMI juga Homsin SHMKN. Saya juga panggil nih. Saya kalau umpamanya memanggil dan memotret dan mendiskusikan, kalau cuman satu orang kurang saksi gitu loh. Makanya malam ini kita ngobrol bersama Haji Ivan Wirata, kita amati terus dan kita beri suara atau pendapat lah ya, bahwa kebetulan ini orang-orang Muara Jambi. Saya kebetulan daerah pilihan dan dipilih oleh masyarakat Muara Jambi, dipercaya Muara Jambi Batanghari untuk duduk di anggota DPR Provinsi Jambi. Dan kemudian abang kita Iin ini, Ya, ampun, Pak. ya Bang HMI kan, Bang HMI kan. Ini beliau juga kader Golkar juga, tapi di HMI. Tapi saya pengen juga walaupun kader Golkar, pasti dukung Golkar kan. Insya Allah. Nah, dengan abang kita satu lagi ini, ini kayaknya kita tidak tahu apa tanggapannya. Bagaimana dengan kejadian-kejadian yang sekarang viral, bagaimana KDN. Saya juga alhamdulillah ya, artinya dengan ada kejadian ini saya sangat tertarik. Kenapa? Fenomena atau kebiasaan yang dilakukan oleh KDM ini, saya termasuk orang yang bisa dikatakan meniru atau bisa dikatakan mengopi. Apa yang dilakukannya menurut saya sangat baik. Karena anggota DPR ini harus jelas. Tupoksinya ada 3, di budgeting, penganggaran, di pengawasan, dan juga membuat legislasi. Artinya inilah yang kita lihat, apa ya, dari kejadian ini apa sih dari pandangan kedua ya mantan ketua HMI ini. Artinya kita real, kita boleh berbeda, tapi kita bisa juga menyimpulkan apa yang menjadi manfaat terjadinya pertemuan yang awalnya tadi sudah disampaikan Bang Iin tadi, agak sedikit panas, tapi nanti mudah-mudahan kita dinginkan kan itu. Nah, bagaimana menurut abang? Kalau saya melihat itu sebagai penonton, fenomena yang dilakukan oleh anggota dewan, selayaknya anggota dewan harus turun melihat kondisi masyarakat agar di parlemen anggota dewan bisa berbicara berdasarkan kondisi di lapangan.
artinya harus banyak anggota dewan yang seperti Kang Mulyadi. Dalam artian pesan publiknya kena. Karena masyarakat nggak tahu. Di dalam gedung serba AC anggota dewan ngapain? Atau jangan-jangan ada yang tidur? Iya. Tapi dengan turun, apalagi hari ini akses internet cukup baik sampai ke desa, menurut saya itu menjadi sebuah, karena anggota dewan ini public figure. Nah tentu dia harus menyontohkan bagaimana layaknya mewakili rakyatnya dengan cara turun. Nah kalau fenomena yang di antara ada fenomena Kang Mulyadi sama Yuda ini, saya tidak melihat dari substansi masalahnya. Saya melihat dari substansi, karena ini lebih kepada, karena saya alumni HMI, itu agak menarik menurut saya. Kenapa? Bukan membela. Tidak. Kita objektif saja. Kita objektif saja. Hanya ini menurut saya menarik sebagai alumni HMI. Menurut saya ini menarik. Menariknya apa? Kang Mulyadi adalah mantan ketua umum HMI yang sekarang jadi dewan. Dengan gaya yang seperti itulah Kang Mulyadi. Di satu sisi ini ada kader HMI yang mencoba untuk menegur seniornya. Nah, saya tidak substansi masuk ke wilayah masalah itu apa. Apakah benarnya Kang Mul atau benarnya Yuda. Tapi yang menarik bagi kami di sini, pesannya adalah kami diajarkan di dalam HMI itu begini, Bang. Dalam konstitusi kami itu HMI adalah lembaga independen. Jadi kami kader bisa mengkritik abang kalau abang senior HMI. Kebebasan itu tanpa sekat, Bang. Tanpa larangan. Jadi kalau bicara partai politik, HMI sudah mengajarkan dulu demokrasi. Nah, demokrasi kami di sini, kami tidak melihat bahwa itu senior kami, kami bisa tegur kapan saja. Nah, saya lebih konteksnya begitu. Waduh. Jadi hari ini saya meyakini Yuda tahu bahwa itu senior dia. Sangat, saya meyakini beliau tahu. Hanya kalau substansinya apa, kita tidak bicara. Saya tidak mau wilayah itu. Kenapa? Tapi bukan senior juga, bukan berarti senior aja yang dilawannya, itu anggota DPR RI loh. Nah, substansinya dia tidak berbicara bahwa hari ini sebagai senior HMI ataupun sebagai senior anggota DPR RI ataupun senior HMI. Tapi dia berani lantang menegur. Artinya kalau kebanyakan itu yang menurut saya cukup membanggakan sebagai kader HMI. Waduh, ini kelihatan membela. Sementara nih ya, coba Dindoin. Tadi Dindoin kan lah menyinggung tuh bagaimana proses. Saya tidak mau langsung terbuka ini, tapi kita sedikit-sedikit. Nah, sekarang di mana penilaian seorang Bang Iin ya selaku mantan ketua HMI dari proses cerita awalnya? Apa yang bisa apa yang bisa disampaikan gitu loh, karena ini penonton ini serasa nih menunggu sekali nih. Artinya Muara Jambi, HMI, ya anggota DPR-nya juga ikut memberi suara. Bagaimana menyimpulkan, artinya walaupun kita lihat endingnya itu baik, tapi proses awalnya itu ini bisa ya contoh bagi anggota DPR, seorang legislatif atau juga sebagai eksekutif, dan bagaimana juga lantang seorang HMI yang kemarin itu sedikit oknum HMI-nya kurang pas ya kan, tapi endingnya udah kita lihat. Nah, coba bagaimana Bang In? Oke, terima kasih Pak. Ada dua perspektif yang mungkin saya sampaikan. Kan? Nah, cuma lagi-lagi ini tetap subjektif kan. Ya, kita sebelum memahami secara komprehensif persoalan dari Kang Deddy sama Yuda itu. Nah, pertama kalau kita lihat secara personalnya Kang Deddy yang telah dilakukan, dia membersihkan pasar segala macamnya. Saya pikir itu patut dicontoh sebagai anggota dewan gitu kan. Dia rajin turun ke bawah, melihat kondisi masyarakat yang kesusahan dan dibantunya. Saya pikir itulah sebenarnya harusnya anggota dewan. Nah, kemudian melihat yang dilakukan oleh Yuda menegur Kang Deddy pada saat lagi membersihkan pada saat itu, saya pikir tidak ada salah juga, Bang. Nah, kalau kita kan bisa jadi gini nih, ini kalau DPR orang mantan bupati 2 kali, sudah itu istrinya bupati di situ,
kok masih mungut-mungut sampah, kan berarti bisa-bisa aja HMI nilai ini pencitraan loh nih. Gimana? Makanya tadi saya sampaikan dua perspektif. Yang pertama adalah personalnya Bang Kang Deddy Mulyadi sebagai warga masyarakat Purwakarta. Iya. Saya pikir sebagai warga masyarakat yang baik, dia patut mencontohkan membersihkan lingkungan segala macamnya. Saya pikir itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga masyarakat Purwakarta. Nah, kalau kita melihat Kang Deddy sebagai wakil ketua DPR RI Komisi 4 ya misalnya, yang membidangi persoalan lingkungan, pertanian, kelautan, pertanian ya misalnya. Ya ada 4. Nah, kalau kapasitas Kang Deddy di situ adalah sebagai wakil ketua DPR RI di Komisi 4, ya kan, wakil ketua Komisi 4, saya pikir itu kurang pas. Karena kalau kita melihat dia sebagai wakil ketua DPR RI, harusnya dilakukan yang diperhatikan bukan daerah pilihnya saja, kan, tapi seluruh Indonesia yang harus mereka perhatikan. Masih banyak persoalan lingkungan yang itu patut menjadi perhatian Kang Deddy Mulyadi. Nah, gitu, tapi Pak. maksudnya gini loh, maksudnya Kang Deddy, artinya komunikasi sama masyarakatnya itu kan artinya untuk memberikan contoh, kan gitu. Iya. Bisa jadi seperti itu nih. Iya. Ini menurut saya, Iya. pandangan saya sebagai ya presenter lah ya. Iya. Saya pandang. Tapi lanjut. Dia kalau secara personal ya selaku warga masyarakat Purwakarta, itu hal yang baik dan patut dicontoh oleh masyarakat Purwakarta. Iya. Dia mau sebagai pada posisi dia sebagai wakil ketua Komisi DPR RI, Komisi 4 DPR RI saja dia mau membersihkan di tempat sampah tersebut. Apalagi kita masyarakat biasa harusnya lebih bisa membersihkan itu harusnya, ya kan. Nah, kalau menurut saya yang dilakukan Yudah pada saat itu, cara dia menegurnya saja yang kurang pas, ya kan. Gitu. Iya, dia menegur Kang Deddy yang di tengah orang banyak. Kemudian juga saya pikir yang dilakukan Kang Deddy adalah juga hal yang baik, gitu kan. Ini juga sebenarnya menjadi otokritik bagi kader HMI se-Indonesia juga, ya kan. Bahwa kita jangan rajin kritik di luar saja, akan tetapi internal kita saja juga kurang bagus, ya, kurang baik. Salah satu contoh, Kang Deddy mendatangi sekretariatnya juga kurang bersih, kotor, segala macamnya. Itu maksudnya Bang Deddy kenapa? Dia harus mengunjungi sekretariatnya, sudah tuh mengunjungi lingkungannya. Itu maksudnya apa tuh? Kalau menurut saya sebagai mantan ketua HMI, ya kan, bahwa memang mungkin gini. Kamu bisa periksa, saya juga bisa periksa. Mungkin gitu dah. Coba terus. Ya, dia mungkin itu pelajaran yang diberikan sama Kang Deddy, bahwa yang sebelum disampaikan tadi Pak, bahwa jangan kritik di luar saja. Ini rumah saja kita belum bersih, kita bercerita yang lebih besar, sedangkan rumah kita sendiri belum bersih, ya kan? Bisa saja maksudkan Deddy pada saat itu, Anda menegur saya pada saat saya membersihkan pasar, apakah lingkungan Anda sudah bersih, gitu kan? Saya pikir itu maksudkan Deddy agar ke depan pola pikir kader-kader HMI yang ada di Purwakarta maupun di Indonesia lebih mengedepankan cara pikir yang baik dan benar, bahwa bersihkan dulu lingkungan kita, baru kita bercerita kebersihan di tempat yang lain, gitu kan. Kalau lingkungan kita juga belum bersih, kita bercerita dan berkomentar terkait yang dilakukan oleh Kang Deddy yang pada itu saya pikir benar dan betul, ya kan, salah juga, gitu kan. Maka yang pas sebenarnya kalau pada saat Kang Deddy mendatangi sekretariatnya bersih segala macamnya, Kang Deddy akan terpukul sendiri pada saat itu kan. Berarti dia memang sebagai kader HMI, sebagai mahasiswa, dia melakukan hal yang baik, hal yang benar. Jadi wajar dia juga menegur saya pada saat itu, gitu kan. Nah, jadi gini, saya lihat artinya Kang Deddy ini cukup berani ya. Artinya dia mengecek lagi, diceknya lagi, nyatanya kebetulan ini keberpihakan menguntungkan Kang Deddy. Nyatanya seorang HMI ya, dia tidak melakukan itu. Yuda tidak melakukan hal yang dia menegur tadi, kan di situ kan. Nah, tapi bagaimana menurut abang kita nih? Kalau saya melihat begini,
Kalau bicara dia kapasitas, saya agak sedikit berbeda sama Dedain. Dalam konteks anggota dewan dalam tupoksi. Dia turun di sana, menurut saya kan melekat bahwa dia sebagai anggota dewan, sebagai dia masyarakat Purwakarta. Iya. Bahwa dia hari ini apa yang dia lakukan itu dipublish. Iya. Itu bagian dari dia sebagai public figure yang melekat, yang tidak bisa dipisahkan. Apa yang dia lakukan harus dilihat dari sisi memberi contoh. Bukan dalam konteks harus berbintang, harus berpangkat, orang menjadi sorotan. Nah, kita hari ini channel YouTube bisa dibuat oleh kalangan siapa saja. Nah, kebetulan yang melakukan ini adalah anggota dewan. Bayangkan begitu ramainya channel YouTube seperti Bang Irfan yang sudah lakukan. Kita punya 45 ya anggota dewan. 55. 55 sorry. Itu mempunyai channel YouTube semua. Melakukan turun ke jalan, turun ke masyarakatnya masing-masing, ke dapilnya masing-masing, menyapa, sehingga connect nih, pesan publiknya connect antara eksekutif dengan legislatif, bahwa ada desa yang tidak tersentuh. Contohnya, orang bisa melihat bagaimana rekaman seluruh channel YouTube-nya Bang Ipan. Bang Ipan selama 5 tahun, mungkin ada satu kecamatan yang nggak Bang Ipan datangi. Bang Ipan pun bisa koreksi gampang, nggak perlu diingat dalam agenda. Lihat aja channel YouTube Bang Ipan. Oh, kecamatan ini belum saya datangi. Artinya Bang Ipan pasti nggak tahu masalah di kecamatan itu. Taunya dari laporan buku saja. Nah, padahal belum tentu. Dengan Bang Ipan turun juga Bang Ipan tahu kondisi jalan. Jadi saya juga nguta malam ini terkoreksi juga oleh seorang HMI. Jadi kalau main biliar nembak 1 masuk 3 nih. Jadi sangat hangat dan saya juga sepakat. Ini ada kata-kata mutiara yang harus didengar oleh sang yang artinya sang yang ngetop bagi kita ini, KDM, Kang Deddy Mulyadi. Ini ada kata-kata yang perlu didengar ya. Mungkin para netizen atau para penonton juga saya kutip ini. Dan mudah-mudahan dengan kutipan ini membuat seluruh tadi, baik anggota DPR, baik eksekutif, legislatif, dan juga mahasiswa, HMI, ya wajib kontrol kami gitu. Nah, apa katanya? Kenapa saya vlog? Kenapa saya rekam? Nanti kalau nggak di vlog, gimana orang tahu kinerja saya? Nanti anggota DPR, Deddy Mulyadi nggak kerja katanya. Karena apa? Karena nggak ada postingan. Nah, karena ukuran kerja hari ini itu adalah publik. Juga melihat posting di media sosial. Yang nggak boleh itu adalah settingan. Yang nggak boleh hanya bangun pencitraan, bukan bekerja. Kalau yang saya lakukan ini hari ini adalah saya bukan bikin konten, itu salah. Yang saya lakukan adalah saya bekerja, kemudian direkam, kemudian dipublikasi. Semuanya alami dan sekarang berkat saya lakukan itu sekarang ada perubahan. Berarti Allah tidak pernah merubah nasib suatu kaum kalau bukan kaum yang lemah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sangat tepat ya. Lanjut. Ya, saya menarik itu tadi. Seperti yang saya bilang tadi, seperti statementnya Bang Mulyadi, Kang Mulyadi begitu. Nah, kami juga sebenarnya berharap bukan saja di luar. Bahkan kalau perlu, saat anggota dewan terhormat sidang, contoh saja, banyak sekali yang diposting yang dipublish dan itu menjadi kritikan. Seperti ada anggota dewan yang kritik menteri habis-habisan. Atau mengkritik. Nah, itu kan jadi artinya hari ini dari sekian banyak dewan yang kami pilih, siapa sih yang bersuara cerdas? Nah, itu menunjukkan. Nah, sehingga otomatis itu mencerminkan ke depan keterpilihan beliau. Yang kata Kang Mulyadi tadi bahwa saya ingin menyampaikan pesan bahwa saya bekerja. Yang hari ini hanya sedikit sekali anggota dewan yang menyampaikan pesan bekerjanya. Menurut saya Bang Ipan salah satunya menyampaikan pesan kepada kami masyarakat Muaro Jambi, menyampaikan pesan bahwa beliau kerja. Tadi ngeritik, sekarang muji. Tapi harus siap dua-dua itu, ya.
Harus siap-siap katanya semakin banyak kritik, semakin tinggi vitaminnya itu. Semakin kita kuat untuk berbuat untuk rakyat. Nah, dan saya juga kutip juga nih. Saya ini kan sebelum mengajak ngobrol bersama Ji buat Panwirata ini kan mantan-mantan ketua HMI ini, saya kan juga punya bahan yang kuat loh. Kalau enggak saya habis dikritik. Karena seorang HMI sangat berani, tapi dia juga saya lihat dia juga kalau ketemu komunikasinya dia juga bisa minta maaf dan bisa saling minta maaf gitu loh. Jadi endingnya selesai itu semua persoalan. Nah, mudah-mudahan ngotak kita malam ini seperti itu. Nah, saya coba kutip dari visi dari HMI. Terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa misinya? Membina pribadi muslim untuk mencapai akhlakul karimah. Yang kedua, mengembangkan potensi kreatif, keilmuan, sosial, dan budaya. Mempelopori pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemaslahatan masa depan umat manusia. Memajukan kehidupan umat dalam mengamalkan dinul Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memperkuat ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam sedunia. Tadi masalah ukhuwah Islamiyah, hubungan silaturahmi. Nah, mungkin kadang-kadang kita kan kilaf ya, walaupun kita kritik, tapi namanya orang tua ya tetap juga pamit dulu kan. Nah, mungkin ya berperan aktif dalam dunia kemahasiswaan, perguruan tinggi, dan kepemudaan untuk menopang pembangunan bangsa. Artinya HMI ya punya visi dan misi yang luar biasa. Artinya berkontribusi dengan pembangunan nasional ini. Makanya kalau HMI suka mengkritik, artinya memberi vitamin bagi anggota DPR, bagi pemerintah. Nah, lanjut. Nah, ini semangat nih untuk bisa menyampaikan bagaimana, mudah-mudahan ya KDM ya, Kak Dedi dengan Bang Yuda ya nonton kami nih, bahwa kami mensupport apapun putusan dari perundingan endingnya gitu. Nah, lanjut. Nah, satu lagi yang menarik itu adalah bahwa ini kita bicara Kang Mulyadi, bahwa dia sebagai kader HMI, bahkan dia mantan ketua umum, itu menjadi, menurut saya menjadi salah satu contoh bagi kader-kader lain, bahwa menjadi anggota dewan, menjadi kader HMI, dalam saat menjadi anggota dewan harus menyampaikan pesan, dan pesannya harus jelas. Terus yang kedua, kerjanya harus jelas. Wajar ketika itu dipublikasi. Itu sebenarnya mengedukasi. Nah, salah satu menurut saya kader HMI harus berbangga punya Kang Mulyadi. Nah, itu satu. Tapi di sisi lain, Kang Mulyadi juga jangan autokritik. Sehingga responnya tentu bukan berbalas pantun. Nah, saya juga berharap Kang Mulyadi juga bukan berbalas pantun dengan yang dilakukan antara dia dengan Yuda. Tapi lebih kepada bagaimana dia mengkritik balik adik-adiknya. Jadi teguran sebagai senior yang sudah melewati, bahkan yang ketum cabang itu pastinya tidur di sekretariat dengan fasilitas apa adanya, tapi intelektual terasah dengan diskusi-diskusi terus. Cuman tadi walaupun apanya lingkungan juga diperhatikan. Nah, artinya tentu sebagai abang, saya pun begitu. Kalau ada adik-adik yang sembrono, jorok, tentu kita tegur, Bang. Nah, tapi konteks itu juga tidak salah. Itu dari pesan antara adik kader HMI kepada abang, dari abang ke adik. Nah, ini saja. Jadi tidak ada persoalan antara Yuda dengan Kang Mulyadi, seperti yang dibilang Dinda Iin. Ini hanya saja caranya, cara menanggapi teguran adik itu ditanggapi lebih kepada mencoba mengcounter. Nah, padahal harusnya tidak bijak begitu juga. Supaya apa nama itu? Jadi ada juga sedikit kesalahan Kang Dedi. Iya. Ada juga ya? Menurut saya ada. Artinya ada narasi yang harusnya tidak seperti itu. Saya meyakini bahwa Yuda tahu bahwa itu senior dia. Dan dia tidak takut untuk menegur. Artinya teguran itu dalam konteks sebenarnya teguran dalam substansi
dia sebagai anggota dewan, menunjukkan kapasitasnya. Wajar kalau Yuda dalam perspektif berpikir begitu. Tapi ditanggapi berbanding terbalik oleh Kang Mulyadi bahwa siapapun boleh melakukan kepedulian terhadap lingkungan dan segala macam, dan kewajiban semua orang. Nah, ini saja missnya. Padahal sebenarnya tidak ada yang salah satu sama lain. Satu sisi lebih substansi harusnya dia sebagai anggota dewan. Tapi Kang Mul memposisikan diri sebagai masyarakat biasa yang punya kewajiban sama. Yuda dan Kang Mulyadi sama. Berarti Kang Mulyadi, Bang Yuda ya? ya Bang Yuda dalam konteks itu Dia menilai itu anggota DPR. anggota DPR. Tapi Kang Mulyadi, saya nih masyarakat biasa. Ini saja misalnya tidak ada yang salah dalam Nah, konteks itu. bagaimana Bang In? Artinya ini kan sedikit sedikit rame nih. Ada dua pandangan yang sangat berbeda, tapi tujuannya sama-sama baik gitu loh. Apakah Bang In? Di mana artinya bisa kan akhirnya itu kan bisa berunding tuh. Bisa berunding akhirnya karena mereka sama-sama tujuan baik. Bagaimana Bang In? Bagaimana kok bisa seperti itu? Biasanya Bang, kalau di HMI pertikaian antara abang sama adik itu pasti selesai di meja kopi Bang. Oh gitu. Akan selesai nantinya, mudah-mudahan ya. Tapi jangan nyindir, sini enggak ada kopi nih. Nah, terus Ya, perspektif sama seperti kata Bang Hobsin tadi kan, yang sebelumnya saya sampaikan juga tadi. Pada posisi Kang Deddy sebagai Wakil Ketua DPR RI, wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, ya kan, sebenarnya masih banyak hal-hal yang harus dilakukan pada tupoksinya dia sebagai Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, ya kan. Masih banyak hal-hal persoalan lingkungan di Indonesia yang harus menjadi perhatian khusus oleh Kang Deddy Mulyadi. Nah, contoh saja Jambi kan sebenarnya harus menjadi perhatian Kang Deddy juga nih, Pak. Sekarang ini bukan masalah Kang Deddy itu kerjanya bagus, cuman iri kenapa enggak sampai ke Muara Jambi gitu. Nah, Itu aja nih. Makanya coba kita mudah-mudahan beliau nonton ya nak. HMI Kabupaten Muara Jambi bersuara kan itu. Nah, terus. Iya. Karena masih banyak persoalan-persoalan yang di Jambi juga yang harus menjadi perhatian, tak lupa jadi perhatian dari anggota DPR RI di Komisi 4 khususnya, ya kan, persoalan sektor kehutanan yang kompleks. Lahan sampai dengan sekarang di Jambi nomor 2 se-Indonesia belum juga selesai. Kemudian juga Ini kritik lagi nih Pansus Kopli lahan kok belum selesai ini. Nah, kebetulan kita bagian di situ. Ini nyindir lagi nih. Nah, terus harusnya ini kan juga menjadi kerja Kang Deddy selaku Wakil Ketua DPR Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, sinergi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah, ya kan. Karena memang hari ini kan kita pahami bahwa semua perizinan kebanyakan ditarik ke pemerintah pusat, ya kan. Undang-undang Cipta Kerja. Cipta Kerja. Jadi kita berharap yang Deddy juga perhatikanlah daerah-daerah yang lain. Jangan terfokus hanya daerah pilih saja, Purwakarta saja, ya kan. Saya memahami lah secara pribadi Kang Deddy punya kewajiban untuk membersihkan sampah yang ada di situ, ya kan. Tetapi secara kewenangan Kang Deddy sebagai anggota DPR RI, Wakil Ketua Komisi 4, ya kan, harus juga memperhatikan persoalan-persoalan yang ada di daerah yang lain, gitu kan. Masih banyak. Aduh, kadang saya sedih Pak, ya kan? Tiap hari kan Bapak juga di kantor, ya kan, menerima demo dari berbagai macam elemen masyarakat, menyampaikan bahwa persoalan lingkungan di Jambi ini akan sangat memprihatinkan, persoalan illegal mining, illegal drilling, ya kan, konflik sektor kehutanan yang tak kunjung usai, ya kan. Sungai Batanghari bersih-bersih. Sungai Batanghari yang dulunya jernih sekarang sudah seperti kopi susu, ya kan. Nah, ini kan menjadi kewajiban juga setelah Kang Deddy selaku Wakil Ketua Komisi 4 di DPR RI, bagaimana ikut serta menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah juga, ya kan. Nah, sebenarnya ya hal yang dilakukan sama Yuda pun tidak bisa di general ke semua kader HMI, semua sekretariat HMI itu kotor segala macam, enggak juga, ya kan. Mungkin pada saat Kang Deddy ke sekretariat saja mereka belum sempat atau membersihkan sekretariat, ya kan. Ini belain. Tapi cara jadi menjadi kritik juga bagi semua kader HMI Indonesia untuk sekretariat, ya, karena saya mantan ketua HMI yang memperhatinkan kalau sekretariat kita juga tidak bersih, ya kan. Jangan nanti semua kader HMI jadi kena penyakit tipes Pak, karena tidak bersih sekretariat, ya kan. Saya pikir itu Pak, sementara Pak. Ada gimana? Oh ya, saya mungkin
ada sedikit netizen ini bicara dulu. Ejen. Ini kan mulainya dua orang ini adalah dalam penilaian netizen. Padahal tadi balik saya ceritakan tadi bahwa mereka memposisikan diri sebagai masing-masing. Bahwa Yuda memposisikan mengkritik itu sebagai kapasitasnya Kang Mulyadi begitu. Begitu juga Kang Mul menjawab dengan narasi yang sebaliknya. Artinya yang kata Dinda In tadi bahwa kita berharap bahwa anggota Dewan Pusat dengan seluruh komisi-komisinya turun ke Jambi. Tapi itu nanti netizen lain lagi. Bukan dapilnya, bukan daerah dia. Nah, nanti kan salah lagi anggota Dewan. Nah, terus terjadi berhadapan-hadapan dengan penolakan di Jambi. Iya. Dianggap tentunya nanti akan muncul lagi. Masyarakat Jambi tidak ngerti bahwa dia ingin mau bantu Jambi. Salah lagi masyarakat Jambi. Iya. Generalnya Jambi lagi. Padahal pada konteks itu Jambi Kan ada DPR-nya. Nah, ada DPR-nya begitu. Nah, kan salah lagi kan? Kenapa tidak DPR Jambi? DPR Jambi ya. Niru. Kang Mulyadi. Itu yang kita harapkan. Itu intinya pesan kita kan gitu, Bang. Ya. Jadi kita berharap ada Kang Mulyadi lain di setiap provinsi. Jadi saya menyimpulkan lah ya, Dak. Ngobrol bersama Haji Panduwirata ini malam ini ya kita menyamakan lah bahwa kejadian KDM ini antara Kang Dedi dengan adik kita Yuda ini sebenarnya menjadikan manfaat ya, Dak. Menjadi tontonan yang positif. Walaupun proses awalnya satu positif, satu negatif. Pandangan ini yang positif, ini yang negatif. Tapi disimpulkan seorang kegigihan KDM, ya, kegigihan KDM artinya berusaha merubah sesuatu yang tadi menurut tidak baik menjadi baik. Dan alhamdulillah jiwa HMI-nya ada di Adek Yuda ya. Adek Yuda ini kan juga HMI ini kan sportif. Ya, seperti. Dia bisa dikritik, dia menerima kritik. Dia juga berani minta maaf kan. Nah, disinilah asiknya cerita makanya viral. Makanya Muara Jambi, HM Jambi, DPR Jambi bersuara gitu memberikan pendapat. Ya mudah-mudahan pendapat kami tadi juga ada yang kritik, ada yang masukan. Walaupun Kang Dedi wakil ketua DPR RI dari sini juga bisa mengkritik, tapi lebih banyak bagusnya. Jadi ngobrol bersama Panduwirata ini awal nih. Timbul ngota gara-gara ada masalah KDM yang antara HMI dengan DPR RI. Tapi alhamdulillah endingnya ini menjadi contoh bagi bangsa kita untuk membangun negeri ini. Menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur.